Tingkatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami CCP Angkatan 9 Kabupaten Oku Timur. Saya Wiono dari SMK Negeri 1 Senden Timur. Saya Triani dari SMA Negeri 1 Cempaka. Saya Yesi Alfiani dari SMA Negeri 1 Semendawai Suku 3. Akan melaksanakan praktek modul 2.3 coaching untuk supervisi demonstrasi kontekstual. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Wiono. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Triani. Bagaimana kabarnya Pak hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Ibu gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat juga Pak. Iya Pak, katanya Bapak sebentar lagi akan melakukan coaching ya Pak? Iya betul Bu. Oke, sebelum coaching saya akan menyampaikan kegiatan selama coaching ya Pak ya. Yang pertama kita mendiskusikan rubrik penilaian dulu, di mana coach dan coachee akan saya nilai apakah sudah sesuai dengan alur cerita dan menggunakan kata kunci, misalnya keadaan penuh, mendengarkan aktif, mengajukan pertanyaan berbobot, dan jangan lupa prinsip coaching yakni kemitraan, proses kreatif, dan maksimalkan potensi yang harus Bapak lakukan. Ya, setelah itu ada beberapa pertanyaan yang akan saya tanyakan sama Bapak terkait dengan proses coaching kita nanti. Pertanyaan yang pertama, kompetensi apa yang akan Bapak kembangkan pada proses coaching nanti Pak? Iya, terima kasih Triani telah meluangkan waktunya untuk saya. Jadi untuk proses coaching ini yang ingin saya kembangkan yaitu mendengar aktif seperti itu. Jadi saya ingin mendengar aktif apa yang akan disampaikan coaching nanti kepada saya. Oke, jadi mendengar aktif. Terus yang pertanyaan yang kedua Pak ya, kompetensi mana yang secara spesifik yang ingin diobservasi nanti Pak? Iya, yang ingin saya observasi pada coaching nanti adalah kompetensi mendengar aktif dan pertanyaan berbobot seperti itu. Oke, mendengarkan aktif sampai membuat. Pertanyaan yang ketiga Pak, indikator mana yang ingin dicapai dalam proses coaching nanti Pak? Ya, dalam proses coaching nanti saya akan indikator yang ingin saya temukan itu menemukan solusi dari coaching atau permasalahan dengan langkah-langkah perubahan ke depan lebih baik seperti coaching. Oke, seperti itu. Berarti Bapak sudah memahami Pak ya penilaian yang akan dilakukan. Oke, itu saja Pak. Silakan Bapak melakukan coaching dengan coachingnya Bapak. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Yesi, apa kabar? Waalaikumsalam, kabar baik Pak. Bu Yesi ada yang ingin diceritakan? Mungkin sekitar 10-15 menit ya. Jadi apa tujuan yang ingin didapatkan melalui coaching ini? Ya, jadi tujuannya saya menemukan solusi dari permasalahan yang sedang saya hadapi sekarang. Permasalahan yang terjadi di sekolah saya Pak tentunya. Jadi permasalahan yang dijumpai di sekolah itu apa? Ya, jadi begini Pak, akhir-akhir ini untuk di sekolah kami itu terkait dengan budaya 5S, senyum, salam, sapa, sopan santun itu sudah mulai berkurang atau sudah mulai menghilang. Artinya untuk anak-anak itu dalam pelaksanaannya itu pempraktekannya ada yang masih melaksanakan, tapi sebagian besar itu sudah mulai meninggalkan tersebut. Jadi misalkan dia dengan gurunya itu sudah yang namanya rasa sopan santunnya ada yang sudah mulai hilang, sudah mulai terlupakan. Jadi di sekolah ibu itu tentang budaya 5S itu sudah mulai pudar gitu ya? Ya. Itu kira-kira apa kendala yang dijumpai? Ya, jadi di situ anak-anak itu memang ketika untuk budaya tersebut apa ya Pak, masih kurang melaksanakan atau prakteknya itu loh Pak. Mereka sadar sih, mereka tahu bahwa oh ini adalah guru saya, oh ini loh saya ketika berjumpa dengan guru saya itu harusnya seperti ini cara dia atau sikap dia, tapi mereka itu masih kurang untuk melaksanakannya, masih dalam dirinya itu belum ada rasa untuk oh bagaimana sih saya menerapkan budaya 5S itu di sekolah, itu belum dilakukan seperti itu. Jadi setelah ditemukan di sekolah tentang budaya 5S itu sudah anak muda, terus kendala-kendala sebenarnya mereka belum tahu. Kemudian apa kira-kira apa solusinya dari permasalahan?
Iya, jadi di sini yang pasti solusinya harus memang dilakukan oleh guru dulu Pak, dari guru dulu. Guru mungkin bisa memberikan sebuah teladan, contoh misalkan ketika bertemu, saling bertemu kan tidak harus sih yang menyapa itu murid dulu, tidak, tapi guru itu bisa untuk mencontohkan menyapa murid dulu, atau guru itu memberi senyum ketika bertemu dengan siswa. Nah situ, atau mungkin ada hal-hal yang dicontohkan lagi sehingga siswa itu melihat oh ini loh yang dicontohkan oleh guru untuk penerapan 5S itu, sehingga siswa nanti bisa secara bertahap untuk menerapkan tersebut. Ya, jadi setelah kita mengetahui bahwa apa namanya gaya itu berkurang, kemudian ibu itu berinisiatif untuk melakukan perbaikan itu dengan melakukan praktek lebih dahulu, contoh demikian ya. Kira-kira ada solusi lain? Ya, mungkin di situ lebih ke kegiatan sosialisasi pentingnya bagaimana penerapan 5S di sekolah seperti itu, sehingga ketika memang 5S itu diterapkan dengan baik, secara tidak langsung itu akan membentuk karakter-karakter siswa yang lebih baik. Apalagi sekarang di sekolah saya itu juga sudah menerapkan kurikulum merdeka, itu harus ada yang namanya karakter yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Jadi sosialisasi baik secara bertahap Pak, mungkin dari kelas 12 dulu, nanti kelas 11 dan kelas 10. Bagus sekali Bu solusi yang Ibu ingin terapkan di sekolah ya. Kira-kira dari solusi yang Ibu sampaikan tadi, prioritas solusi yang mana yang Ibu ingin sampaikan lebih dahulu? Ya, mungkin yang solusi yang pertama Pak, yang pasti di situ memberikan teladan, karena yang namanya di sekolah itu adalah guru itu adalah sebagai panutan, guru itu sebagai contoh. Ketika memang proses peneladanan itu dilakukan terlebih dahulu, kemungkinan untuk keberhasilannya akan lebih besar, karena secara tidak langsung aktivitas siswa itu di sekolah kan lebih banyak Pak, lebih panjang seperti itu, sehingga mungkin peneladanan itu yang perlu ditingkatkan, dilakukan. Iya Pak, benar juga Bu, kalau masalah prioritas teladan kita sebagai guru memang memberi teladan yang baik pada muridnya seperti itu. Nah, kira-kira adakah pihak-pihak yang membantu Ibu dalam proses itu? Oke, baik. Jadi pihak sekolah yang pasti Pak, dari rekan sejawat, kemudian ada juga kolaborasi dengan wali kelas, karena di setiap kelas itu kan ada wali kelas yang memang sebagai orang tua kedua di sekolah, sehingga di situ ketika rekan sejawat ataupun wali kelas saling memberikan contoh, jadi itu bisa untuk menumbuh kembangkan budaya 5S tersebut. Iya. Jadi seperti apa sumbangsihnya untuk pelaksanaan ini dan kapan komitmen ini akan dilakukan? Iya, jadi karena ini adalah termasuk ke dalam, kalau di kurikulum sebelumnya ini masuk ke penilaiannya Pak ya, senyum salam sapa sopan santun. Jadi untuk prakteknya itu akan dilaksanakan secepatnya kalau bisa Pak, sehingga ya kita kan ingin hasilnya yang baik, tapi ketika kita mulai secepatnya secara bertahap, kita nanti akan mendapatkan hasil yang seperti yang diinginkan. Alhamdulillah dari proses perbincangan kali ini sepertinya Ibu sudah menemukan solusi dari permasalahan tentang siswa yang belum atau budaya 5S gitu. Jadi Ibu sudah menemukan solusinya. Alhamdulillah karena waktunya sudah memang sudah selesai, alhamdulillah pembicaraan kita sampai di sini, dan saya berharap menunggu progres Ibu ke depannya bagaimana hasil dari kegiatan Ibu yang akan lakukan untuk budaya 5S ini. Ya. Terima kasih Bu. Ya, saya juga mengucapkan terima kasih sama sudah mendengarkan cerita saya, permasalahan saya, sehingga saya sudah merasa senang Pak akibat dari percakapan kali ini. Ya, terima kasih. Ya. Itu saya cukupkan Bu ya. Saya Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke Pak, Bapak tadi sudah melakukan proses coaching ya Pak ya? Iya. Saya mau mengajukan pertanyaan lagi ya Pak ya. Yang pertama, apa yang sudah Bapak lakukan pada saat melakukan coaching? Apa yang menjadi indikator ketercapaian, pengembangan yang diinginkan? Sudah menerapkan alur cerita atau menentukan tujuan dari alur cerita itu Pak? Iya Bu, jadi indikator pencapaian saya telah menerapkan alur cerita ini, yaitu dengan tujuan, identifikasi masalah, kemudian rencana aksi, dan tanggung jawab seperti itu. Ya, alhamdulillah Pak ya. Nah Pak ya, kalau menurut saya tadi, saya sebagai observer tadi, proses coachingnya sudah berjalan sangat baik. Bapak sudah melakukan proses alur cerita, sudah menggali dengan memberikan pertanyaan yang berbobot, sehingga
bisa menemukan solusi yang dihadapi oleh si coach tadi. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya Pak, kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan berdasarkan coaching yang barusan Bapak lakukan? Ya, setelah melakukan coaching bersama coach, saya ingin sekali memperdalam alutsista ini atau mengaplikasikan, mempelajari lebih dalam mengenai alutsista ini dengan menggali informasi permasalahan-permasalahan yang perlu diselesaikan. Kemudian ke depan, semoga ke depan saya lebih mantap lagi dalam menggunakan alutsista ini untuk sebagai solusi dari permasalahan. Oh iya, baik sekali. Oke Bapak, barangkali sampai di sini saja perbincangan kita hari ini. Coachingnya sudah sangat baik. Saya akhiri ya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.